Halo Sobat Itu semuanya, selamat datang di channel Sigit W Mantan Anxiety teman-teman. Ayo, siapa di antara teman-teman yang akhir-akhir ini terkena serangan kecemasan berlebihan atau bahkan sering kambuhan, sering cemas sendiri, jantung berdebar-debar sendiri, keringat dingin, sering gelisah sendiri, enggak jelas, enggak tenang. Nah, itu bisa jadi teman-teman, kalian mengalami hal yang dulu saya alami, yakni terkena gangguan anxiety ataupun kecemasan berlebihan. Dan kalau apa ya namanya, kalau kambuh itu terkena yang namanya sering serangan panik kayak gitu teman. Nah, di sini teman-teman, saya pengen bercerita lagi ya ke teman-teman semuanya tentang beberapa tips bagaimana cara saya menghilangkan kecemasan berlebihan yang saya alami. Bukan menghilangkan ya teman-teman ya, tapi lebih ke mengontrol ya. Bagaimana cara mengontrol? Karena kalau kita bicara menghilangkan sama sekali, jadi orang yang tanpa rasa cemas, tanpa rasa gelisah sama sekali itu nggak bisa. Karena memang sudah kodrat kita dari lahirnya, dari sana. Di dalam diri kita itu ada rasa berani, ada rasa takut. Ya nggak? Ada rasa tenang, ada rasa gelisah. Ya, itu sudah pasti ada dalam diri kita, teman-teman. Jadi, kalau kita bicara, Bang, gimana sih ya caranya menghilangkan rasa cemas? Nggak bisa. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mengontrol rasa cemas tersebut, kita redam agar tidak terlalu berlebihan. Nah, sebelum kita masuk pada cara meredam kecemasan berlebihan, teman-teman, saya pengen sedikit cerita terlebih dahulu ya. Kemarin-kemarin, ini kan sudah tahun 2026 ya. Alhamdulillah, sudah nggak pernah yang namanya kambuh-kambuh lagi, serangan paniknya. Tapi dulu teman-teman, di tahun 2023 sampai dengan 2024, pokoknya total tuh hampir setahun lebih lah mungkin. Itu sering serangan panik, dan rasanya beneran nggak enak. Saya tahu apa yang kalian rasakan, karena saya pernah mengalaminya. Jadi teman-teman, di suatu hari, waktu hidup lagi baik-baik saja, hidup lagi enak-enaknya, bahkan uang itu mulai banyak pada waktu itu, tahun 2023, 2024 awal, tabungan mulai banyak, masalah yang dulu muncul itu sudah nggak ada, masalah-masalah gede, tapi malah saya kena serangan kecemasan, sering kambuh. Waktu lagi sendiri, itu tiba-tiba, aduh, kok gelisah banget gitu. Tiba-tiba, aduh, kok deg-degan, tiba-tiba, aduh kok makin kenceng, kok keringat dingin. Itu sering terjadi teman-teman, dan rasanya memang beneran gak enak. Kira-kira ada nggak teman-teman yang sama kisahnya? Jadi nggak ada masalah sama sekali, kok tiba-tiba kecemasan. Nah, waktu itu saya banyak cerita ya, di dokter online itu kan ada ya. Saya pilih yang dokter bagian kecemasan, ataupun psikologi, ataupun psikiater. Dijawab, apakah dulu itu pernah mengalami masalah yang berat? Karena kecemasan yang saya alami waktu ini, ya, bukan berarti karena hal yang disebabkan hari ini. Bisa jadi penyebabnya itu di masa lalu. Nah, gara-gara dokter ngomong seperti itu, saya jadi sadar. Oh iya ya, sebelum 2023 saya kena serangan kecemasan, di tahun 2021 masalah saya itu berat banget. Dari yang banyak hutang, hutangnya ratusan juta, ya teman-teman udah nikah belum, pokoknya tekanannya itu banyak. Dikejar-kejar hutang tadi, nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, dan lain sebagainya. Akhirnya teman-teman, kecemasan itu munculnya di tahun 2023. Ya, dari hasil obrolan saya sama dokter, dan itu dibilang masuk akal. Jadi buat teman-teman yang saat ini mengalami kecemasan berlebihan, dan hidup kalian ngerasa baik-baik saja, sebenarnya mungkin saja itu karena memori di masa lalu, kalian pernah punya kejadian-kejadian berat, dan ya namanya memori ya, kita nggak ngerasain, tapi tiba-tiba muncul kecemasannya tuh hari ini. Itu bisa jadi. Ya, siapa tahu ini relate ke teman-teman ya. Mungkin di antara teman-teman yang saat ini sedang ngerasa kecemasan berlebihan, padahal kok hidupnya baik-baik saja gitu. Aneh gitu. Sebenarnya nggak aneh, bisa jadi karena penyebabnya itu ada di masa lalu. Masa lalu saya itu cukup berat ya, di tahun 2020, 2021, COVID ya waktu itu. Aduh, bener-bener yang banyak sekali tekanannya, sehingga kecemasan saya itu malah di tahun 2023, akhir 2024. Nah, jadi teman-teman nggak usah bingung ya. Bang, hidup saya baik-baik saja kok
kok bisa ya saya kecemasan? Ya karena bisa jadi kasusnya sama seperti saya, hasil dari memori di masa lalu. Nah, kita mulai masuk yuk pada bagaimana cara mengatasi kecemasan berlebihan. Yang pertama, yang dulu saya lakukan itu adalah melawannya. Jadi setiap kali kecemasan, saya menasihati kepada diri saya, aduh Sigit, jangan cemas dong. Jangan cemas dong, nggak boleh cemas, nggak boleh cemas, jangan cemas. Ketika saya bilang jangan cemas, justru malah semakin cemas. Ketika saya bilang ke diri saya, aduh Sigit, jangan cemas dong, jangan serangan panik dong, malah makin panik teman-teman. Justru waktu saya menerima kecemasan tersebut teman-teman, itu justru makin lebih cepat tenang. Jadi kecemasan itu ternyata sejak waktu itu saya sadar betul, ini nggak bisa saya lawan, karena memang sudah sudah bisa dibilang sudah cukup muak ya. Muak karena udah berkali-kali serangan, berkali-kali kambuh ya teman. Udah bener-bener yang kayak muak banget gitu dalam diri saya tuh. Aduh, kok kayak gini banget sih gitu. Ibarat kelihatan ya, itu bisa dipukulin ya, kecemasan dipukulin aja sekalian kayak gitu. Karena memang udah bener-bener muak. Dulu itu sering banget ya, saya itu setiap kali kecemasan itu bilang ke diri saya, jangan cemas dong Sigit, jangan cemas dong. Malah tambah cemas. Malah tambah cemas. Itu udah berkali-kali teman, udah puluhan kali. Setiap serangan kecemasan, aduh jangan kayak gini dong, malah tambah cemas. Serangan kecemasan lagi, aduh jangan cemas dong, malah tambah cemas. Akhirnya teman-teman, karena saya muak banget, udah serangan kecemasan berkali-kali, akhirnya saya memutuskan untuk menerimanya. Dan saat saya menerima kecemasan tersebut, saat serangan kecemasan itu cepat sekali hilangnya teman-teman. Dan akhirnya mental saya sangat kuat, ya akhirnya sekarang nggak pernah kambuh yang namanya serangan kecemasan ataupun anxiety. Awal mulanya dari situ, ya. Karena setiap serangan kecemasan, saya itu pengen melawan, pengen menghilangkan. Teman-teman tahu lah ya rasanya, karena teman-teman ngalamin gitu ya. Yang nonton ini saya yakin kebanyakan orang yang anxiety. Waktu cemas menyerang, teman-teman, itu kalian seperti pengen ngelawan, seperti pengen ngilangin, seperti pengen, ini kan datang nih kecemasan, seperti pengen sono loh gitu, hilang ke sana gitu. Itu nggak bisa teman-teman, kecemasan itu nggak bisa kita usir, nggak bisa kita yang jangan cemas dong, malah tambah cemas gitu. Yang akhirnya teman-teman, gara-gara saya beneran muak ya, akhirnya serangan kecemasan lagi, gara-gara saya beneran muak, gara-gara saya beneran berkali-kali ya sudah bosan lah. Waktu serangan kecemasan, saya memutuskan untuk porao. Porao ya bahasa Jawanya ya. Bahasa Indonesianya ya bodoh amat. Saya beneran yang kayak pasrah. Udahlah, terserah lu deh. Lu mau berdebar-debar gitu. Terserah itu. Saya ke jantung saya. Saya omongin. Jantung saya mau berdebar terserah. Mau keringat dingin terserah. Mau yang sesek terserah lah. Udahlah, bodoh amat gitu. Saya terima. Saya ikhlas punya kecemasan berlebihan kayak gini. Akhirnya teman-teman, gara-gara saya seperti itu, gara-gara saya terserah, saya bodoh amat, ibarat kata udah beneran pasrah, akhirnya kecemasan itu cepat sekali hilang. Dan semenjak waktu itu saya menyimpulkan, oh ini berarti rumusnya harus diterima. Kecemasan ini harus diterima, berarti rumusnya nggak bisa dilawan. Nah, gara-gara saya ngalamin sekali kecemasan lagi, dan akhirnya setelah sebelum-sebelumnya itu kan lama ya, serangan paniknya tuh lama hilang, sampai setengah jam kayak gitu. Ini setelah saya menerima, itu cepat, 5 menit, 6 menit, tiba-tiba, loh, kok udah nggak berdebar-debar lagi? Kok cepet banget hilangnya, nggak kayak biasanya? Loh, ini kecemasan kok hilangnya cepet banget setelah saya nerima, setelah saya bodoh amat. Biasanya padahal saya serangan kecemasan setengah jam. Ini baru 5 menit kok sudah selesai. Ternyata kuncinya di situ. Yakni berdamai dengan kecemasan itu sendiri, menerima kecemasan itu sendiri, jangan dilawan, jangan dibuang. Ketemulah di situ. Ya, titik-titik di mana setelah itu teman ya, setelah itu ada serangan kecemasan, coba tak terima gitu. Ada lagi ya, tiba-tiba waktu itu saya lagi ngerjain tugas, ya lagi ngarang artikel ya, karena saya juga seorang penulis, tiba-tiba berdebar-debar. Aduh, ini serangan nih. Serangan panik nih gitu. Udahlah, mau saya nikmatin sambil duduk gitu, berdebar-debar, mau saya nikmatin, nggak jadi kecemasan bro. Jadi titiknya tuh ternyata di situ, titik awal saya mulai sembuh dari kecemasan, mental saya naik ya,
Dan saya selalu nunggu-nunggu lagi. Ada lagi kumat beberapa kali, tapi kisahnya seperti itu. Saya terima, gitu. Saya ikhlas, punya kecemasan, berdebar-debar, gitu. Gak usah panik, senyum, ya saya terima. Akhirnya hilang kecemasannya. Disitulah teman-teman, ya selain beberapa hal yang saya lakukan ya, jaga kesehatan, olahraga, makan makanan sehat, tidur yang cukup ya. Tapi kuncinya tuh ternyata di situ salah satu yang paling penting. Saat serangan kecemasan, terima aja. Lama-lama teman-teman seperti berdamai dengan rasa cemas itu sendiri. Ya kan, ada kecemasan, ya sudahlah, seperti saya rangkul gitu ya teman-teman ya. Teman-teman bayangin aja waktu kalian lagi kecemasan, kalian rangkul diri kalian sendiri. Nah, bayangannya adalah seperti itu, ibaratnya adalah seperti itu. Jadi waktu lagi berdebar-debar banget, nikmatin. Akhirnya ya, sampai sekarang, sudah benar-benar enjoy jalanin hidup. Di tahun 2025, setelah sekian bulan nggak kambuh, pernah sekali kambuh, tapi alhamdulillah cuman senyum-senyum aja, teman-teman. Karena sudah paham betul ya, itu cuman gangguan di sini, dan sebenarnya hidup kita baik-baik saja. Kita juga harus sadari itu, Mas Bro. Hidup teman-teman itu sebenarnya baik-baik saja. Kalian itu hebat, kalian itu luar biasa. Semuanya berjalan normal, matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Yang nggak normal itu hanya pikiran yang terlalu berisik, yang menimbulkan yang namanya kecemasan berlebihan, itu aja. Oke ya teman-teman ya, sekian sharing dari saya. Saya agak ngos-ngosan ya kalau ngobrol terlalu semangat. Sekian sharing dari saya ya teman-teman ya, tentang menghadapi kecemasan berlebihan. Kuncinya adalah jangan dilawan, kita terima aja. Semakin kita ikhlas menerima kecemasan berlebihan tersebut, maka saat serangan kecemasan kita ikhlas, kita terima, serangan kecemasan akan cepat hilang. Kuncinya ya waktu itu saya duduk aja, duduk kayak gini ya, duduk nyantai kayak gini ya, waktu serangan sambil senyum, sambil menikmati ya, akhirnya ya serangan itu menurun sendiri. Tapi kalau teman-teman panik ya, serangan kecemasan makin panik, aduh gimana, ya udah, orang serangan panik dikasih panik, ya begini jadinya. Paniknya makin panik, cemasnya makin cemas, jantungnya makin kenceng, asam lambung naik, nggak karuan. Jadi salah satu cara menghadapi serangan panik, kita harus pasrah, tenang. Gitu. Akhirnya ya respon tubuh kita lah yang paling penting gitu teman-teman ya. Nah ini memang nggak mudah, tapi teman-teman mungkin bisa coba ya. Dan satu lagi sih, kalau mungkin teman-teman memang nggak bisa sendiri, jangan malu buat pergi ke dokter, ke psikolog, psikiater, jangan malu ya. Saya dulu juga dinasihatin seperti itu sama dokter dalam ya, karena saya dulunya periksanya di dalam dulu, jantung dan lain sebagainya. Saya dinasihatin, Mas kalau Mas nggak bisa handle sendiri, pergi ke psikiater ya, nggak apa-apa gitu. Dan memang benar, sekarang itu masih agak sedikit tabu ya. Jadi orang yang ke psikiater itu biasanya kan hanya dianggap orang yang gangguan jiwa. Sedangkan menurut saya, kalau memang teman-teman nggak bisa mengatasi gangguan kecemasan kalian sendiri, itu boleh-boleh aja konsul ke sana. Psikiater, psikolog itu untuk siapa saja yang sedang drop, yang sedang patah semangat, yang sedang karirnya hancur, yang sedang kecemasan berlebihan, boleh konsul ke sana. Jadi nggak usah malu ya teman-teman ya. Karena memang ada beberapa orang yang mentalnya itu bisa kuat dengan sendirinya. Alhamdulillah saya salah satunya. Saya nggak dibantu langsung oleh psikiater karena keinginan dalam diri, pikiran, dan lain sebagainya, akhirnya sembuh ya. Tapi buat teman-teman yang mungkin kecemasannya udah berlangsung lama, dan kalian susah buat ngendel sendiri ya, mungkin kalian bisa pergi ke psikiater ataupun ke psikolog. Nggak usah malu. Bukan apa ya namanya. Kalau orang-orang ngomongin apa ya terserah mereka gitu aja. Karena kan image-nya ya, kalau orang psikiater itu biasanya orang gangguan jiwa, orang gila, ODGJ kayak itu. Bukan. Yang membutuhkan jasa psikiater itu adalah semua orang yang saat ini hidupnya lagi drop, lagi down, lagi cemas, itu boleh. Itu yang terakhir ya. Biar teman-teman dapat konsultasi langsung ya, dapat teman curhat langsung, dapat ketenangan langsung, dapat energi positif dari orang-orang yang ahli tentang psikolog, psikiater. Itu penting sekali. Karena kadang-kadang kita itu susah memunculkan energi positif kita sendiri untuk menghandle itu semuanya. Kita butuh energi positif dari orang lain. Ya,
Atau mungkin teman-teman nganggap ada sahabat yang baik banget, yang siap dengerin kamu, cerita aja, jangan dipendam sendiri. Atau mungkin ada orang terdekat yang kira-kira lebih mampu secara mental, ya kamu cerita aja gitu. Karena kalau dipendam sendiri, kecemasan sendiri berlangsung lama itu merugikan. Ya, seperti saya dulu mikir, ini kalau kayak gini terus hidup saya hancur gitu. Karena dikit-dikit kecemasan, akhirnya nggak produktif gitu. Akhirnya saya mikirlah dari situ gimana caranya biar cepat sembuh dari kecemasan. Oke ya teman-teman ya, ini sudah hampir 15 menit. Ya, saya akhiri dulu ya video kali ini. Saya sambung lagi, nanti masih ada banyak tips ya tentang hal-hal yang saya lakukan dulu waktu kecemasan berlebihan ataupun anxiety. Semoga bermanfaat. Kalau ada komentar, silahkan komentar di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.